Selamat pagi, dengan Bung Kiki di sini. Kita telah melihat hasil pertandingan antara Indonesia melawan Filipina. Pertandingan tadi sangat mengecewakan bagi kita, di mana kita gagal melaju ke semifinal. Gol sematawayang yang dilakukan oleh Filipina itu kesalahan dari pemain kita, di mana salah satu pemain kita mengenai bola mengenai tangannya, handsball di dalam kotak penalti sehingga membuahkan pelanggaran. Tadi kita melihat bahwa formasi yang dilakukan oleh timnas Indonesia menggunakan formasi 3-5-2, sedangkan formasi yang digunakan oleh timnas Filipina 4-3-3. Pertandingan tadi berjalan dengan saya melihat sih agak bosan juga tadi saya melihat pertandingan tadi, karena banyak sekali salah passing, salah umpan, terus juga banyak sekali pemain Indonesia yang mudah terpancing provokasi oleh pemain lawan. Itu terlihat terdapat beberapa kartu kuning yang dimiliki oleh timnas Indonesia, lalu juga ada kartu merah yang didapat oleh pemain Indonesia, yaitu Muhammad Ferrari, di mana seharusnya dia tidak melakukan hal itu, karena walaupun di marking oleh pemain timnas Filipina dijaga ketat, dia harus lebih bijak dalam hal melakukan pelanggaran, apalagi pelanggaran itu untuk yang kedua kalinya. Dia sudah pernah mendapatkan kartu kuning, sehingga membuahkan dia kartu merah. Ini menjadi pukulan telak bagi timnas Indonesia, di mana di awal laga sudah mendapatkan kartu merah, namun setelah mendapatkan kartu merah, permainan Indonesia sempat mengalami peningkatan. Beberapa kali peluang-peluang berbahaya dilakukan oleh timnas Indonesia, salah satunya peluang yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand yang hampir membuahkan gol, tapi masih terkena mistar gawang, dan itu sangat disayangkan. Apabila itu terjadi gol, mungkin skor kita sudah menjadi 1-1 dan kita bisa lanjut ke semifinal, tapi sayangnya itu tidak membuahkan gol. Beberapa kali serangan yang dilakukan oleh timnas Indonesia cukup bagus, tapi ada beberapa pemain yang tidak bisa melihat ruang kosong, seperti contohnya saat Asnawi membangun serangan, dia harusnya melihat rekan-rekannya sekelilingnya, padahal di atas tuh masih ada yang kosong, tapi dia justru bukan membagi bola itu ke atas, malah dia melakukan shooting. Lalu juga Akan Fikri juga sempat mendapatkan bola, harusnya bola itu ditahan dulu, tapi dia langsung melakukan shoot. Ini memang butuh jam terbang, butuh kedewasaan dalam bermain. Kita melihat timnas kita, timnas muda, kita minim jam terbang, kita masih banyak yang harus dievaluasi. Bagaimana cara kita merebut bola, cara kita mengendalikan emosi, cara kita bagaimana passing, cara kita bagaimana mempunyai visi bermain. Ini yang masih sangat jarang. Perbedaan gap sangat terlihat antara pemain Indonesia yang pembinaan dari lokal, sedangkan pemain diaspora yang pembinaannya dari Belanda. Itu sangat beda sekali, karena cara bermain yang dipunyai Belanda itu permainan dari kaki
ke kaki, permainannya juga tenang. Itu dimana mereka sudah dibiasakan bermain bola dari kecil untuk membagi bola ke temannya, harus mempunyai visi bermain yang bagus. Beda dengan SSB yang ada di Indonesia, dimana mereka mengajarkan sprint, lari, mencetak gol. Ini yang masih menjadi PR bagi kita. Karena saya melihat sendiri beberapa pemain bola yang ada di Indonesia itu ketika membawa bola itu lebih banyak menunduk gitu. Lebih banyak menunduk, fokus membawa bola, tapi dia tidak melihat rekannya di mana, dia tidak melihat. Akhirnya dia berusaha sampai gawang, dia ingin menendang bola itu ke arah gawang, padahal banyak rekan-rekan yang ada di sekitar dia yang kosong. Nah, ini yang harus dievaluasi. Mulai dari pembinaan yang ada di Indonesia, kurikulum pembinaan sepak bola di Indonesia juga harus diperbaiki. Lalu perlu banyaknya wasit yang berkualitas, karena pembinaan yang baik itu bisa berhasil karena mempunyai wasit-wasit yang berkualitas, yang sudah berlisensi PSSI, maupun yang D, yang C, yang B, yang A, Pro, AFC. Itu sangat perlu, karena semakin banyak pelatih yang bersertifikat, maka itu akan membuat pembinaan kita menjadi semakin baik. Diharapkan kedepannya PSSI memberikan diskon atau potongan bagi para pelatih yang ingin mengikuti pelatihan untuk menjadi pelatih, karena ingin menjadi pelatih itu biayanya cukup lumayan. Kalau kita ngelihat dari kursus pelatih yang D itu sekitar 4 juta, pelatih C itu 10 juta, itu terus naik ke atasnya lagi. Nah, ini terkadang yang memberatkan bagi pelatih adalah biayanya. Nah, apabila mendapatkan diskon atau potongan dari PSSI, ini juga salah satu membantu pembinaan yang ada di Indonesia, supaya para pelatih yang mempunyai lisensi D, lisensi C itu bisa melatih SSB, supaya bisa memunculkan bibit-bibit unggul, di mana bisa muncul seperti Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri. Ini kan mereka kan hasil dari pembinaan lokal. Nah, ini perlu ditingkatkan seperti ini dengan adanya biaya khusus pelatihan yang murah, biaya yang terjangkau, supaya mereka para pelatih pun diberikan edukasi seputar sepak bola, supaya hasil yang didapat ketika masuk timnas juga baik. Jangan sampai nanti pelatih timnas ketika TC harus mengajarkan passing, harus mengajarkan marking, harus mengajarkan bagaimana menendang bola. Ini kan akan kehabisan waktu ya, dan ini jadi masih PR bersama. Kalau saya sangat setuju dengan adanya pemain diaspora, itu sangat membantu kita untuk mengakselerasi kemajuan sepak bola Indonesia. Tapi di sisi lain, pembinaan juga harus tetap diperhatikan, karena ketika kita menurunkan skuad muda, itu masih terlihat sekali gapnya. Ini yang akan menjadi cikal bakal U22 kan. Ini yang dimain di AFF ini akan menjadikan cikal bakal U22 dan nanti akan naik ke senior. Nah, antara senior dan U22 ini gapnya sangat jauh.
Oleh sebab itu diperlukan peningkatan ekstra, peningkatan yang dimiliki oleh pemain. Jangan sampai nanti ada omongan yang bilang semua yang ada di starting line up itu pemain diaspora semua, lokalnya nggak ada. Nah, ini jangan sampai ada omongan seperti itu, karena kita melihat bahwa memang kualitas pemain lokal kita itu masih sangat jauh, masih sangat di bawah para pemain diaspora. Nah, ini menjadi PR bersama, baik di klub maupun di timnas, dan yang lebih penting lagi lebih di klub, karena lebih banyak pemain itu menghabiskan waktu di klub. Oleh sebab itu maka diperlukan pembinaan yang baik, pembinaan yang berjenjang, pembinaan yang berkelanjutan, agar sepak bola Indonesia bisa tetap jaya, bisa tetap maju. Kita lupakan pertandingan hari ini melawan Filipina, jadikan ini sebagai pelajaran untuk kedepannya, untuk menatap Piala Asia U23, di mana kemarin kita bisa meraih keempat besar. Kita jangan sampai kalah dari prestasi sebelumnya. Kita harus bisa meningkatkan prestasi kita. Oleh sebab itu saya percaya timnas Indonesia masih dalam track yang benar, masih dalam posisi yang masih dalam posisi untuk meningkatkan kemampuannya. Mari kita dukung sama-sama timnas Indonesia. Dari saya cukup pada pagi ini. Mohon di like, comment, and subscribe. Salam sepak bola.